Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hidayatul Anaria dengan NPM A1G022034 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah teman-teman, dalam video sebelumnya saya sudah membahas tentang bab 1 konsep dasar manajemen pendidikan dan bab 2 tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Lalu untuk video kali ini kita akan membahas apa ya? Penasaran kan? Yuk disimak videonya, jangan di skip-skip ya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah sebelumnya teman-teman sudah tahu belum fungsi manajemen itu ada berapa dan apa saja fungsinya? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu ada 4 teman-teman. Apa saja? Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penggerakan. Dan yang keempat, pengawasan. Apa saja sih pengertian dari keempat fungsi itu? Oke, fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Pengertian perencanaan menurut Mondi, Nu, dan Premox pada tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil. Nah, fungsi perencanaan itu apa teman-teman? Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, syarat-syarat perencanaan itu apa saja? Nah, menurut Sarwoto pada tahun 1978 halaman 70 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan itu ada 5. Apa saja? Yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Dan yang kelima, planning atau perencanaan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian. Apa sih yang dimaksud pengorganisasian itu? Pengertian pengorganisasian menurut Hasibuan pada tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif, didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Lalu, fungsi pengorganisasian itu untuk apa, teman-teman? Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Jadi teman-teman, fungsi pengorganisasian ini untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Dan proses pengorganisasian itu terdiri dari apa saja teman-teman? Proses pengorganisasian itu ada 8 teman-teman. Apa saja? Yang pertama, perumusan tujuan. Jadi tujuan itu harus dirumuskan secara jelas dan lengkap. Yang kedua,
Penetapan tugas pokok, yaitu merupakan bagian dari tujuan dan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perincian kegiatan. Diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan kurang penting. Yang keempat, pengelompokan kegiatan. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kemudian, proses pengorganisasian yang selanjutnya. Yang kelima, departementasi, yaitu proses konservasi fungsi-fungsi menjadi organisasi. Yang keenam, pelimpahan otoritas, memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan dari orang lain. Yang ketujuh, staffing, yaitu penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Dan yang kedelapan, facilitating, yaitu fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu penggerakan. Apa sih yang dimaksud dengan penggerakan? Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Penggerakan atau actuating ini dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, tujuan dari pengawasan itu apa, teman-teman? Tujuan dari pengawasan itu adalah untuk membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder menjadi puas. Nah, agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, teman-teman. Yaitu, yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur, yang kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluasi, yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan materi tentang fungsi-fungsi manajemen dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.